Di tengah kesuburan tanah Kebumen, terselip sebuah dukuh yang syarat makna. Dukuh Kauman. Terletak di Desa Pasar Senen, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, akses menuju Kauman sangat mudah. Hanya berjarak 1,3 km dari kantor Kecamatan Ambal dan 4,7 km dari Pantai Mliwis Kenoyo Jayan. Perkenalkan, nama saya Ngatimin, umur 43 tahun. Saya menjabat sebagai Kepala Dusun Dukuh Kauman. Saya sekarang sudah menjabat sekitar 13 tahun. RT 3 RW 1 kakaknya 55 kakak. RT 4 RW 1 kakaknya berjumlah 60 kakak. Warga saya sekitar 250 jiwa. Nuwun sewu nepangaken nami kula Bapak Perun, Ketua RT 03 RW 1 Dukuh Kauman, Desa Pasar Senen. Kula njabat niku dados RT sekitar 5 tahunan. Perkenalan, saya nama Sugiman, Ketua RT 4 RW 1 Dukuh Kauman, Desa Pasar Senen. RT itu paling kira-kira ya secara 15 tahunan. Nama Kauman sendiri berasal dari kata kaum atau koimuddin yang berarti penegak agama. Jadi sejarahnya kalau dibilang Kauman ini, dulu ini tokohnya adalah orang-orang dari kalangan pejuang Islam yang kuat. Gitu biasanya nama Kauman. Bahkan ada kisah unik tentang Masjid Fathul Qulub yang terdapat di dukuh ini. Masih ada masjidnya. Ini tokoh yang mendominasi di sini ada Syekh Badariman, Nidhaul Basar, terus Syekh Tulkarim, terus dari kalangan nasionalis itu Mbah Surodirjo. Dulu menurut mbah-mbahnya ya, itu tahu-tahu pagi-pagi sudah terwujud bangunan masjid. Menurut saya itu pada masa Kerajaan Mataram Islam, Joglo ya, tengahnya itu kan yang buat ganjel saka itu namanya kan umpak. Itu ukirannya berarti Kerajaan Islam Mataram Islam yang buat cuci. Iya, katanya itu nggak bisa dipindah ya, Pak? Bisa. Waktu direhab kan ditutup rapat. Terus beberapa hari tukangnya mengeluh tidak beres, kan dibongkar lagi, jadi ditonjolin ke atas. Jadi nggak boleh ditutup. Itu supaya untuk suci ya kan, ini harus lebih tinggi. Di sini tuh anehnya ya, kalau makam di sini, misal itu di sungai itu penuh, tapi di kuburan sini buat makam itu nggak ada airnya digali. Kalau tidur di bujur ke sebelah utara itu nggak boleh. Kalau yang itu malam hari itu bisa tahu-tahu di luar rumah. Di sini itu nggak boleh. Dulu lah, sudah lama sekali waktu bapak saya itu masih hidup, kan pernah itu nanggap itu istilahnya kalau di sini ketoprak apa-apa itu kan ada kesenian gitu tradisional. Itu pernah gelar seperti itu. Nggak lama kemudian orang tuanya meninggal. Istilahnya kalau gantung gong itu yang gitu, itu daerah sini nggak boleh. Kehidupan sehari-hari warga dukuh ini masih sangat dekat dengan alam, terutama dalam memanfaatkan potensi lokal seperti bambu, melinjo, dan kelapa. Banyak warga juga beternak kambing dan sapi sebagai bagian dari kehidupan dan rutinitas mereka sehari-hari. Kebanyakan masyarakat sini adalah petani, dan mungkin sebagian peternakan ada yang sedikit pegawai atau mungkin pedagang. Dari sumber ekonomi atau yang menopang kehidupan di sini adalah kalau home industrinya itu masih skala rumahan, Mbak. Ya, terutama satu yang paling ini adalah pembuatan emping melinjo. Ada juga petani kelapa ya, petani gula merah. Namun,
Saat ini mayoritas pemuda memilih merantau, sehingga regenerasi di sektor pertanian dan usaha rumahan menjadi tantangan tersendiri bagi Dukuh Kauman. Di balik kesibukannya masing-masing, kehidupan sosial warga Kauman tetap terjaga erat. Setiap minggunya, tepatnya di hari Rabu sore, ibu-ibu di sini mengadakan arisan yang tidak hanya sebagai sarana menabung bersama, tetapi juga menjaga silaturahmi dan berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Kalau Menteri Bumi itu setiap satu surawan Mbak biasanya. Itu kan istilahnya bersyukur sama Yang Maha Kuasa diberi rezeki. Biasanya itu ada acara sedekah bumi itu cuma doa bersama. Nanti kan habis itu gelar wayangan. Karang Taruna Kauman juga secara rutin mengadakan pertemuan setiap malam minggu sebagai wadah remaja untuk bertemu dan berdiskusi. Di sini berdiskusi untuk mengembangkan kreativitas, merencanakan kegiatan sosial yang bermanfaat, dan memperkuat tali silaturahmi antar warga. Kalau 17 itu kan acara Karang Taruna kan macam-macam perlombaan. Yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang orang tua. Dukuh Kauman menyimpan tradisi melalui kegiatan-kegiatan yang tetap dijalankan hingga kini. Seperti berjanjian yang dilakukan setiap malam Jumat, yasinan rutin setiap Jumat sore, selamatan, muslimatan, fatayatan, dan peringatan hari besar Islam lainnya. Semua kegiatan ini tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi wujud menjaga warisan leluhur dalam dan bermasyarakat. Pendidikan agama sejak dini juga menjadi perhatian utama. Selain di hari Jumat, setiap sore, suara mengaji anak-anak terdengar dari TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Di sini, generasi muda tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga diajarkan nilai-nilai akhlak dan keislaman yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Kauman. Harapan saya khususnya untuk warga Dukuh Kauman, semoga kami menjadi desa yang maju. Harapan kula nggih menika mugi-mugi Petukon Kauman saged maju lancar menapa ingkang dados gegayuhanipun nggih menika saged maju lah. Istilahnya nggih saged berkembang. Harapan dari saya dan mewakili masyarakat lain ini adalah bisa mampu untuk lebih mandiri, lebih kompetensi, ya, sehingga kehidupan masyarakat bisa selaras antara muatan lokalnya dengan kebudayaan yang masih sifatnya dianggap baru atau asing. Pokoknya mandiri, tapi sumbernya itu dari alam. Zaman kan semakin berubah, kita nggak mungkin bisa melawan zaman. Jadi kita ngikuti zaman, tapi ya dengan cara yang bermoral. Masyarakat diharapkan bisa lebih maju. Yang penting satu, ingat sama Yang Kuasa, nggak boleh maksiat. Bagian manusia ada dua, kamu harus kasih makan semua. Ya, jasmaninya kamu kasih asupan yang bergizi. Rohaninya juga kamu nggak pernah ketemu tapi kamu merasa aku oh iya, mau tidak mau harus orang Islam, Quran dan hadis. Kalau kamu lepas dari situ, tunggu. Kauman adalah cerita tentang kesederhanaan yang penuh makna, tentang tanah yang dirawat dan tradisi yang terus hidup. Di tengah zaman yang berubah, Kauman tegak sebagai penjaga nilai, siap melangkah ke masa depan dengan tetap berpegang pada agama, budaya, dan kearifan lokal. Dukuh Kauman menegak agama, merawat tradisi, menjaga asa.